Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, atau para sahabat-sahabat atau para jamaah yang dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan dengan keinginan masing-masing, dan selalu dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam kesempatan ini saya akan membuka tentang masalah rohani batin. Rohani batin atau fathu roban, bisa dikatakan fathu robani, tentang masalah membuka rohani batin. Wahai para sahabat-sahabatku, bersihkanlah di dalam hatimu ketika kita dikenalkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ada pengajian, lewat dzikir, yaitu mengenalkan diri kepada Allah. Jangan sampai ketika ada di dalam batin kita ada selain daripada Allah, maka ketika katakan rasa takut bahwa kita menyekutukan Allah di dalam batin. Tapi kalau secara dohir adalah syariat, Jadi di dalam batin kita itu jangan sampai mika ada selain daripada Allah. Ketika ada selain daripada Allah, jangankan dengan orang lain, jangankan dengan sesuatu benda apapun, maka yang ada dalam hati kita dengan dirinya sendiri pun jangan sampai disekutukan dengan Allah. Karena kita masih sebagai makhluk, kita tak bisa apa-apa, adalah sifatnya makhluk adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, di dalam diri kita siapakah yang menjadi petunjuk-petunjuk jalan menuju kepada Allah? Nah, kita harus mencari seseorang yang kita dipercayai oleh Allah atau yang dikehendaki oleh Allah, yang memberikan petunjuk kepada Allah. Kalau kita datang ke tempat pengajian atau kita meminta petunjuk yang selain daripada Allah, itu harus kepada orang yang selalu bisa menangkap makhluk selain daripada Allah. Karena orang itu yang selalu bisa menangkap makhluk selain daripada Allah sampai ke secara maksimal itu adalah para malaikat atau para iblis. Selalu itu akan dikenalin. Karena dia petunjuk dari Allah, karena dia dikehendaki. Nah, dia datangi beliau karena beliau itu dipercayai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, akan membimbing ruhaniyahmu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ke Tuhannya yaitu Allah. Ya, kita lewat datangnya bagaimana? Lewat kita bisa silaturahmi, atau kita lewat ada pengajiannya, atau kita pun juga bisa lewat pengajian live atau YouTube-nya, itu disitulah. Nah, kalau orang kita berdatang ke sana, pastinya kita akan dibimbing secara ruhaniyah. Kita akan dibimbing untuk menuju kepada Allah. Selalu menarik tangannya, memang selalu iblis pun bisa ditangkap, para malaikat pun sudah dikenalkan. Kalau istilah bahasa dzikir mah, orang yang sudah nyampe ke sana itu adalah alam kasab. Nah, jangan diasingkan diri kita dalam keadaan kebodohan. Nah, kita kadang-kadang telah mengikuti dengan keinginan hawa nafsu. Jadi selama ini kita badan kenapa selalu bodoh, selalu tidak tahu, karena kitanya selalu dalam penjaranya hawa nafsu. Jadi terlalu nyaman, terlalu betah di dalam tinggal di tempat kebodohan. Ketika manusia dalam keadaan selalu nyaman di dalam tinggal kebodohan atau kemalasan atau telah mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, malas ngaji lah, malas kita silaturahmi kepada orang yang bisa membimbing babakan rohaninya. Nah, itu jadi kita selalu enak, nyaman dalam kebodohan, tak berpikir. Kadang-kadang orang itu besok atau lusa kita akan dipanggil kepada Allah atau dipanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah kita sudah bisa kembali atau belum. Nah, itu kan bisa akan menjawab dalam diri kita. Karena jawabannya pun orang tahu mungkin tidak tahu, orang jawaban hanya dirinya sendiri yang tahu jawabannya dalam kebodohan. Memang secara dohir mah itu orang pintar, mencari rezeki itu pintar. Untuk urusan dunia pokoknya dia itu pintar, sangat pintar. Makanya kalau diomongin, kalau diajakin tentang masalah babakan ngaji ruhaniyah atau babakan qabu, dia akan malas
akan naiklah di situ ego, dikarenakan dia merasa pintar. Ternyata di dalam batinnya dirinya sendiri mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak tahu tentang masalah ini, tidak tahu tentang masalah ini, maka orang itu betah dalam keadaan kebodohan. Sedangkan kalau bodoh adalah orang bisa katakan Abu Jahal. Nah, bisa dikatakan ruhaniah kita kena selama betah dalam kebodohan, abu bapak jaha bodoh. Jadi kita itu sebagai orang tua yang bodoh, di dunia pintar tapi di akhirat dalam keadaan bodoh. Itulah bisa dikatakan hakikatnya Abu Jahal. Tapi orang itu dibilang Abu Jahal gak mau, tapi merasa dirinya memang bodohnya. Kita berpikir sekarang untuk ke depan caranya bagaimana supaya lebih dibuka lagi mata batin kita menuju kepada Allah. Datangilah tempat pengajianmu, datangilah guru-gurumu yang selalu membimbing keruhaniahnya tentang babakan roh kepada Allah. Kalau masih dalam hadis dan syariat, orang pasti berpikir masih banyak, tapi orang yang dikehendaki atau belum, atau orang yang dipahami atau belum. Banyak yang orang bisa ngaji ahli kitab, tapi ternyata di babakan ruhaniah itu banyak yang belum dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya doain kepada siapapun yang telah menontonnya, yang selalu setia mendengarkan atau menonton ke video saya ini, semoga dibukakan pintu ruhani atau diberikan taufik dan hidayah. Kita bisa mendatangi para syaikh masyaikh, para orang mursid yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.